Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, ini sengaja saya kumpulkan beberapa pupuk dari sekian ribu merek yang ada di pasaran. Ini hanya beberapa. Nah, pagi ini saya akan mencoba membedah tentang pupuk ini. Sehingga diharapkan ketika kita memahami pupuk itu, kita tidak akan bingung lagi untuk membeli pupuk untuk tanaman kita. Sebelum saya membahas satu persatu dari pupuk ini, mari kita pahami dulu bersama bahwa kebutuhan tanaman akan nutrisi atau akan pupuk itu pertama dasarnya adalah dua. Jadi kebutuhan nutrisi tanaman adalah dua kelompok. Pertama kebutuhan makro, yang kedua kebutuhan mikro. Kebutuhan makro itu ada tiga yang sudah sangat populer di telinga kita. Jadi kebutuhan makro tanaman, kebutuhan utama tanaman adalah NPK. Nitrogen, fosfat, kalium. Ini adalah kebutuhan utama, kebutuhan dasar, kebutuhan makro tanaman akan nutrisi. Sekali lagi, nitrogen, fosfat, kalium. Nitrogen disingkat N biasanya. Fungsinya adalah untuk menyuburkan daun dan menumbuhkan tunas-tunas. Itu fungsi nitrogen. Sedangkan fosfat atau fosfor itu fungsinya untuk menumbuhkan akar dan menguatkan batang dan buah. Itu adalah fosfat, biasa disingkat P. Sedangkan yang ketiga adalah kalium, biasa disingkat K. Makanya ketika digabung NPK. Jadi sekali lagi, yang ketiga adalah kalium yang berfungsi sebagai metabolisme buat tanaman yang menghantarkan semua sari makanan yang dibutuhkan itu adalah fungsi daripada kalium. Jadi sekali lagi bahwa kebutuhan tanaman itu adalah ada kebutuhan makro dan kebutuhan mikro. Pada bahasan sekarang saya ingin khusus membahas tentang pupuk makro. Pupuk kebutuhan utama tanaman. Untuk mikro nanti akan saya bahas setelah video yang sekarang. Jadi sekali lagi bahwa kebutuhan makro tanaman adalah NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Mari kita lihat sekarang pupuknya. Yang pertama yang sudah tidak asing buat kita semua adalah ini urea. Kalau yang urea subsidi warnanya pink. Jadi urea ini adalah pupuk tunggal yang kandungannya N, nitrogen, urea. Kemudian yang kedua adalah TSP. Ini juga pupuk tunggal yang kandungannya hanya fosfat atau fosfor, disingkat P. Tapi namanya ini TSP. Yang ketiga, ini KCL. Biasa disingkat K. Ini juga pupuk tunggal, bentuknya seperti ini. Inilah pupuk KCL, yaitu pupuk tunggal yang kandungannya hanya K, kalium. Jadi, kalau urea, TSP, dan KCL kita gabung jadi satu, maka lengkaplah NPK. Lalu pertanyaannya, apa bedanya dengan NPK yang ini? Ini sudah tidak awam, kita sebut adalah pupuk NPK 1616. Kandungannya adalah nitrogen, fosfat, kalium. Jadi pupuk ini disebut NPK 1616 seakan-akan menjadi merek bahwa NPK 1616 itu adalah merek dari satu pupuk. Padahal ini adalah menunjukkan kandungan dari pupuk itu. Bedanya dengan yang urea TSP KCL adalah kalau ini adalah pupuk tunggal yang digabungkan menjadi satu sesuai kebutuhan tanaman. Kalau ini sudah
pabrikan digabung unsur N, P, dan K menjadi satu kemasan. Jadi sekali lagi, bahwa ketika kita menggabung pupuk tunggal menjadi satu dengan yang lengkap, itu adalah sama juga menjadi NPK. Nah, kalau ini sudah menjadi satu, disebutnya adalah pupuk majemuk, pupuk yang sudah lengkap. Jadi sekali lagi, ini pupuk tunggal yang digabungkan bisa sama menjadi pupuk majemuk. Ini saya jelaskan sangat dasar sekali karena dikhususkan untuk teman-teman pemula yang belum memahami pupuk. Ya mohon maaf pada senior-senior kalau yang sudah memahami jauh daripada saya. Jadi saya hanya untuk para pemula yang memang belum memahami. Nah, mari kita bahas pupuk-pupuk yang ada di pasaran. Paling tidak yang sudah banyak dikenal. Nah, ini adalah NPK 1616 seperti saya jelaskan tadi, seimbang. Ini ada lagi pupuk namanya grower. Sementara komposisinya 15, 9, 20. Ini sama menunjukkan NPK. N15, P9, K20. Untuk TE nanti saya akan bahas video berikutnya sekaligus dengan bahasan pupuk mikro. TE itu adalah trace element, nanti tambahan di luar NPK supaya kita tidak bingung. Mari kita fokus bicara yang makro dulu. Nah, kenapa ini 16, 16, 16, ini 15, 9, 20, padahal sama juga NPK? Pada video sebelumnya, kita sudah jelaskan bahwa tujuan pemupukan itu cuma dua, menumbuhkan atau membuahkan. Ingat, fungsi nitrogen N adalah untuk menyuburkan tanaman, untuk menumbuhkan tanaman. Ini menunjukkan N-nya lebih tinggi daripada P dan K. Artinya pupuk ini lebih ditujukan untuk pertumbuhan tanaman. Cuma dia memiliki K-nya tinggi, 20. Ingat, fungsi K itu adalah untuk metabolisme tanaman. Kemudian pupuk yang lain seperti kita mengenal adanya MKP yang sudah sangat populer. MKP itu ada MKP yang mutiara, ada MKP yang dari saprotan utama. Kenapa ketika kita mau membuahkan tanaman, selalu yang paling kita ingat itu MKP? Karena MKP itu kandungannya cuma dua, yaitu fosfat dan kalium. Ini fosfatnya 52%, sementara kaliumnya 34%. Ini sangat tinggi. Lebih jelasnya di sini diuraikan. Di sini kandungan pupuk Merauke MKP, fosfatnya itu 52%, kaliumnya adalah 34%. Jadi ditujukan untuk membuahkan itu wajar. Sampai N-nya aja tidak ada di pupuk ini. Jadi hanya dua unsur. Kembali ke pupuk tunggal tadi, uraiannya supaya jelas bahwa N itu adalah untuk menyuburkan, P itu adalah untuk menguatkan akar, batang, dan membuahkan. Kalium adalah untuk metabolisme. Jadi walaupun hanya dua unsur ini, bahwa kandungan yang ada di dalam pupuk tetap hanya kisarannya di NPK. Bisa lengkap NPK, bisa hanya P dengan K seperti pupuk MKP ini. Kemudian ada lagi di sini Merauke MAP. Ini N-nya 12, P-nya 61 untuk pembuahan karena fosfatnya yang tinggi. Jadi kembali ke fungsi nitrogen, fosfat, dan kalium tadi. Makanya ketika kita membeli pupuk, yang paling penting itu bukan mencari merek. Tapi lihatlah komposisinya yang ada di dalam pupuk ini. Jadi selalu setiap kemasan pupuk pasti tertulis unsur-unsur yang ada di dalam pupuk tersebut. Ini untuk buah, yang ini juga untuk buah. Mari kita lihat yang satu lagi yang Ultradap, mereknya Ultradap. Pasti kandungannya kalau tidak NPK atau salah satu di antara ketiga itu. Mari kita lihat di sini bahwa unsur hara yang terkandung di dalam Ultradap itu adalah N nitrogen 12, fosfat 60. Jadi fosfatnya tinggi sekali. Wajar kalau Ultradap
kita andalkan untuk buah. Apa bedanya sekarang dengan MKP yang kandungannya fosfatnya 52 dan kaliumnya 34? Sama-sama untuk buah. Kalau ini penambahannya adalah nitrogennya, kalau ini kaliumnya. Itu bedanya. Tapi sama-sama tujuannya adalah untuk pembuahan, menguatkan fosfat. Kita lanjut lagi. Ada di sini yang namanya Merauke Kalinitra. N-nya 13, K-nya 46. Kembali ke fungsi tadi bahwa kalium untuk metabolisme. Ini bisa digunakan dari awal sampai juga ke masa pembuahan. Kembali ke fungsi nitrogen, fosfat, dan kalium tadi. Yang selalu ingin saya berulang-ulang bahwa nitrogen untuk menyuburkan tanaman, fosfat untuk membuahkan tanaman, dan kalium berfungsi sebagai metabolisme. Biasanya kalium ini selalu menyertai kebutuhan nitrogen ataupun fosfat, baik itu untuk pertumbuhan ataupun pembuahan. Jadi, dari sekian banyak merek pupuk yang beredar di kita, kembali lagi, yang paling penting adalah bahwa kandungan hara yang terkandung di dalam pupuk itu sendiri, itu yang paling penting kita pahami, sehingga kita tetap basic kita adalah tujuan pemupukan itu untuk yang mana? Menumbuhkan atau membuahkan. Memang antar pupuk itu, antar merek berbeda kualitasnya. Tapi paling tidak pendekatannya, kita tahu unsur-unsur hara yang terkandung di dalam pupuk. Makanya saya bisa mengatakan bahwa semua pupuk itu adalah NPK. Jadi sekali lagi, semua pupuk itu adalah NPK. Karena kandungan pupuk yang beredar, kandungan pupuk yang ada tidak terlepas dari unsur 3 tadi. Nitrogen, fosfat, dan kalium. Nitrogen untuk menyuburkan, fosfat untuk membuahkan atau menguatkan akar dan batang, kalium adalah berfungsi untuk metabolisme atau menghantarkan makanan-makanan di tanaman. Jadi kalau ingin jelasnya, pahami dulu pupuk tunggal ini, baru kita lari ke pupuk majemuk. Sehingga ketika kita mau membuat pupuk sesuai tujuan penanaman yang kita lakukan, kita bisa olah dari pupuk tunggal ini. Contoh, untuk pertumbuhan, kalaupun ini mau kita gabung dari pupuk tunggal urea TSP KCl, katakanlah perbandingannya secara sederhana, nitrogen atau urea 2 bagian, fosfat 1 bagian, kalium 1 bagian. Itu berarti lebih tinggi nitrogennya, ureanya. Artinya itu adalah untuk kita menyuburkan tanaman. Tapi ketika tanaman itu siap buah, kita balik. Fosfat yang 2 bagian, urea yang 1 bagian, KCl yang 1 bagian. Itu untuk membuahkan. Jadi sama juga dengan pupuk-pupuk yang ada di kemasan ini. Unsur hara mana yang dominan akan kita gunakan sesuai dengan tujuan pemupukan. Jadi sekali lagi bahwa kandungan pupuk apapun cuma 3. Nitrogen, fosfat, kalium. Atau salah satu atau salah 2 dari ketiga unsur ini yang terkandung di dalam pupuk tersebut. Jadi bahwa NPK itu adalah bukan merek, bahwa NPK itu adalah kebutuhan hara tanaman, nitrogen, fosfat, kalium. Mudah-mudahan penjelasan yang sangat sederhana ini dan singkat bisa memberikan gambaran untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.